Untung lain alang untuk ambil di podcast nggak pak. Biasanya kalau ambil podcast pak. Tamu tiba duluan alang macet biasanya. Kadang itu pak, yang patang-patamu pak, paru yang sakit pak, aku gerok lo. Kira tamu lah tiba daripada ulang pak. Yang penting kali tiba. Yang penting tiba pak. Yang kedua Alhamdulillah. pak, alhamdulillah pak. Yang kedua pak mah, orang lagi maspal kok pak, tuh macet jalannya pak. Itu terlambat yang pak lian. Tolong kini. Kesalahan teknis. Ya, tuh pak. Sebelum buat podcast saya pak. Siap. Langsung sapi di rumah. Nah, halo suki di rumah. Kembali lagi di podcast Meraki dengan saya host Muhammad Gilang Setiawan. Nah, suki di rumah tahu nggak sih kita kedatangan tamu podcast yakni Wakil Kesiswaan SMA Negeri 11 Padang, yakni Bapak Afrizal SPD ya Pak. Nah, Pak ingin bertanya-tanya nih Pak tentang suasana di SMA Negeri 11 Padang nih Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Kalau menurut Bapak, alhamdulillah sangat kondusif. Dalam arti kondusif, lingkungan nyaman, sejuk, aman, terkendali. Dulu kan Pak, apa tuh Pak, pas apa SMA, masih SMA kan, masih remaja kayak kru SMA Padang Pak, kayak Lahos, kayak Elang Pak, kan masa SMA tuh Pak. Apa termasuk siswa yang aktif atau Pak? Waktu di SD, SMP, SMA, alhamdulillah. Yang pertama waktu di SMP kelas 1 itu termasuk golongan siswa yang sedikit bermasalah dalam artian kenakalan remaja atau seusia Bapak. Karena waktu itu kita masih ada klub-klub sepeda. Ya, ada namanya Reti Morgan, ada namanya QQ. Yang biasa, karena kebetulan Bapak ini tinggalnya di tepi pantai. Tepi pantai. Di sepanjang Jalan Samudra, tinggal di ujung Pandan Kota Merapak. Jadi itu biasalah. Namanya remaja, terpengaruh lingkungan dekat terminal. Udah biasa. Mulai kelas 2 SMP itu udah berubah, dalam arti berubah, ikuti kegiatan. Jadi kegiatan organisasi Bapak yang pertama itu kegiatannya pramuka. Pramuka beriringan dengan kegiatan PMR. Nah, sampai kegiatan pramuka di waktu SMP itu mengikuti kegiatan Jambore Nasional tahun 1986 di Cibubur, Jakarta. Kemudian ikut itu tetap juga di PMR juga ikut kegiatan. Nah, di samping itu tetap berlanjut. Di samping kegiatan organisasi pramuka, PMR, Bapak juga lanjut dengan kegiatan olahraga. Jadi kegiatan olahraga ini hobi, kegiatan ekstrakurikuler pramuka, PMR tetap jalan. Sampai di SGO, karena tamat SMP, nyambung ke sekolah olahraga, guru olahraga. Karena hobi olahraga, setiap hari olahraga, karena rutinitas Bapak dulu kan sekali 3 minggu itu menelusuri pantai, berenang. Nah, jadi setiap pagi jogging tetap, ya berenang di pantai, mulai dari pantai Purus sampai pantai Muara Padang. Jauh Pak. Kemudian organisasi tetap di pramuka, sampai di SGO tetap organisasi. Itu karena di pramuka ada seleksi untuk mengikuti Kirab Remaja Nasional. Itu tahun 90 di Jakarta. Itu Kirab Remaja Nasional. Yang Kirab Remaja Nasional pertama itu Mbak Tutut sponsornya. Tetap berlanjut. Nah, di samping pramuka tetap lanjut, olahraga tetap jalan juga. Itu olahraga pertama Bapak itu atletik. Lari 800 sampai lari 400 meter. Kemudian lanjut juga masih masuk SGO, pramuka tetap ikut kegiatan Kirab Remaja Nasional. Kemudian mengikuti kegiatan Perkemahan Wirakaya Nasional itu waktu di SGO di Jawa Tengah. Keluar Pak tuh Pak? Iya, itu perwakilan dari Sumatera Barat. Sumbar Pak. Sumbar. Setelah ikut Perkemahan Wirakaya Nasional, lanjut kegiatan Pertikara, Perkemahan Bakti Saka Bayangkara itu di Sibolangit.
tahun 92. Jadi kegiatan remaja, SD, SMP sampai kami SGO, Bapak tetap lanjut ikuti kegiatan. Jadi hari-hari Bapak selalu diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Di samping kegiatan hari-hari lainnya juga tetap. Kenapa memang tetap? Karena tidak selamanya kegiatan tersebut kita dibiayai. Nah ini, jadi kami yang pramuka ini berusaha mandiri untuk mengikuti kegiatan. Jadi berbagai hal kegiatan yang dilakukan yang positif untuk memenuhi kegiatan, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pramuka, PMR, kemudian olahraga. Kemudian tetap lanjut sampai di SGO, apapun kegiatan olahraga yang sesuai dengan Bapak ikuti. Ya, jadi tahun 90 udah mulai ikuti kegiatan kejuaraan daerah cabang gulat. Gulat. Tahun 90 gulat. Ya, kemudian softball juga ikut kegiatan. Kemudian 92 yang dikatakan Bapak tadi ikuti Pertikara, Kema Bakti Saka Bayangkara, Perkemahan Wirakarya Nasional. Kemudian lanjut mengikuti Kejurnas Anggar tahun 92 juga itu di Surabaya. Nah, Surabaya. Jadi mulai dari tahun 92 ini sampai alhamdulillah sampai sekarang apapun kegiatan olahraga itu Bapak tetap mengikutinya. Ya, mulai dari atlet sampai dari pelatih sampai dari pengurus. Nah, jadi intinya kita berbuat atau kita melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan kita selagi kita mampu dan bisa melakukannya. Nah, ini juga kita sampaikan kepada siswa-siswa kita. Ada waktu, ada kesempatan, selagi kita bisa, mampu, lakukan, teruskan. Nah, bagi sakit di rumah, mari kita apresiasi atas prestasi dari Bapak Af yang selaku tamu undangan kita kali ini ya teman-teman semua ya. Nah, teman-teman sakit di rumah, ada yang berkomentar nih Pak tentang SMA Negeri 11 Padang nih Pak. Lama dulu ya Pak. Ada yang bertanya Pak, katanya boleh nggak Pak ceritain Pak? Apa prestasi atau momen yang Bapak paling berkesan nih Pak dari siswa-siswa SMA Negeri 11 Padang ini Pak? Alhamdulillah Bapak masuk ke SMA Negeri 11 Padang ini tahun 2005. 2005 mulai masuk Mei 2005 di SMA Negeri 11 Padang ini langsung menjadi pengurus atau pembina OSIS. Langsung jadi 2005 bulan Mei. Pergantian bulan Juni langsung ditunjuk atau diberi kepercayaan untuk pengurus OSIS di bidang olahraga. Jadi prestasi sebelumnya juga ada prestasi kita teman-teman kita di SMA Negeri 11 Padang ini yang membanggakan, ya, membanggakan. Banyak hal yang dilakukan oleh teman-teman kita, baik alumni-alumni maupun teman-teman kita sampai sekarang ini. Jadi kesimpulannya, sepengetahuan Bapak, SMA Negeri 11 Padang ini siswa dan siswinya itu mempunyai kemampuan yang sangat terpendam. Tergantung bagaimana kita menggali, mengajak, mendampingi, melakukan anak-anak kita bisa mewujudkan, bisa mengekspresikan kemampuan-kemampuannya. Kenapa demikian? Sepengetahuan Bapak, mulai Bapak 2005 ini sampai sekarang ini, tidak beranjak kita daripada prestasi. Walaupun prestasinya membolehkan tingkat SMA, SMK, se-Kota Padang sampai SMA, SMK se-Sumatera Barat. Alhamdulillah SMA Negeri 11 Padang ini boleh dikatakan namanya udah tercantum, udah tahu orang SMA 11 di tepi pantai. Karena untuk diketahui SMA Negeri 11 Padang ini siswanya anak pantai, anak gunung. Oh iya ya Pak. Anak pantai, anak gunung. Karena kita berdiri sekolah kita di pinggir jalan raya atau jalan lintas. Ya, lintas Indonesia, ya. Dari Bengkulu, dari Jambi selama jalan ini. Jadi dalam artiannya kita ini bukan keterbelakang dari segala hal. Itu dikembalikan lagi kepada teman-teman kita siswanya yang bisa mengekspresikan kemampuannya baik secara mandiri maupun secara bersama. Kenapa demikian?
prestasinya sampai sekarang alhamdulillah. Akademik, non akademik. Ya, akademik. Boleh dikatakan ini yang Gilang tanyakan tadi momen yang apa ya? Yang momen yang istimewa. Istimewa. Itu di non akademik. Di non akademik, Bapak kebetulan pernah mendampingi senior-senior Gilang atau alumni ini juga di lomba cerdas cermat. Cerdas cermat itu yang diselenggarakan oleh UNAN, Universitas Andalas. Itu kalau nggak salah berkisar antara tahun 2015-2016. Itu kami dampingi, alhamdulillah SMA Negeri 11 Padang ini tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah SMA yang ada di Sumatera Barat, karena kita mendapat juara 2. Ya, juara 2 se-Sumatera Barat SMA. Kalau nggak salah itu diikuti Bukit Tinggi, Solo, Payakumbuh, kemudian Batu Sangkar. Alhamdulillah yang senior-senior Gilang mendapatkan ranking 2. Ini yang akademik, walaupun itu namanya akademik, tidak PBM, itu kan mengarah kepada kognitif atau pengetahuan. Ya, jadi dalam artian anak pantai dia mengerti. Buktinya dia bisa menghasilkan juara 3 besar Sumatera Barat. Kemudian di olahraga, rekan-rekan Gilang atau alumni Gilang tidak jauh tertinggal dari sekolah-sekolah lain, segala cabang. Untuk kita ketahui ya, di SMA Negeri 11 Padang ini dulu sampai sekarang ini masih ada yang atletnya kebanyakan atlet layar. Nggak ada di sekolah yang lain atlet layar ya, ada atlet layar. Sampai sekarang masih ada. Kemudian olahraga bela diri. Kita boleh dikatakan di Sumatera Barat ini SMA Negeri 11 Padang sebagai bibit atau sekolah yang mengeluarkan bibit-bibit Kempo. Ya, bibit Kempo. Karena kebanyakan atlet-atlet Kempo Sumatera Barat ini sebagian besar dari Bungus Teluk Kabung ini. Karena setiap event yang tingkat Kota Padang maupun event tingkat Sumatera Barat, ada siswa yang alumni SMA Negeri 11 Padang ini yang berprestasi di bidang olahraga Kempo. Itu Kempo. Kemudian karate. Nah, ini juga. Jadi karate. Nah, teman-teman kita sampai sekarang ini masih tetap latihan, tetap berprestasi. Kemudian lagi silat juga. Beberapa event yang diikutinya di Universitas Andalas itu mendapatkan prestasi, ada juara 1, juara 2, juara 3. Kemudian atletik. Kenapa dengan atletik? Karena setiap kegiatan O2SN yang diadakan di Kota Padang, ingat di Kota Padang dan Sumatera Barat, insya Allah 3 tahun belakang ini sebelum COVID, kita tetap ada yang mengirimkan kita untuk tingkat Sumatera Barat. Sesumbar, Pak. Sesumbar, Sumatera Barat, tingkat Sumatera. Mulai dari tingkat Kota Padang, ini alhamdulillah sekurang-kurangnya kita dapat 2 atau 3 medali. 2 medali emas, mungkin 4 atau 5 medali perunggu dan perak. Ini siswa kita. Jadi dalam artian teman-teman Gilang juga, ini sebelum COVID, setiap ada kegiatan O2SN, ya juara terus, Pak. Mewakili Kota Padang di tingkat O2SN Sumatera Barat, daerah. Kemudian di samping atletik ada kegiatan-kegiatan lain yang ini pramuka tidak kita terhitung. Setiap sebelum COVID, insya Allah ini kebetulan sebelum saya jadi pembina olahraga, Bapak juga jadi pembina pramuka. Jadi pembina pramuka, setiap kegiatan pramuka yang diadakan baik di dalam Kota Padang maupun di luar Kota Padang, itu minimal alumni kita ini ya, dan kemarin ini tetap membawa piala. Mungkin ada kegiatan perkemahan, ada pertilkara Kota Padang, kemudian ada kegiatan lainnya. Kemudian juga dia PMR. Nah, ini juga PMR. Ini yang terakhir yang tahun Bapak ikuti 2018 itu 2 piala yang dibawa pulang. PMR. Ya, Kemah Bakti PMR di Padang Besi, alhamdulillah. Pramuka, PMR,
Karena ini mungkin dasar kita dari sana kita lebih dominan untuk kegiatan-kegiatan demikian. Jadi kami Bapak jujur secara akademik mungkin sangat jauh tertinggal. Oh, SMA ini. Bukan SMA ini, kemampuan Bapak. Kemampuan Pak. Yang non akademik juga tertinggal juga, tetapi masih tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mensejajarkan dengan sekolah lain. Saya rasa Bapak rasa tidak tertinggal kita dengan sekolah lain. Ini. Kemudian yang terbaru ini juga olahraga, ini bola voli. Voli, Pak. Ya, karena untuk bola voli kita boleh dikatakan sebagai tim yang terkuat di Sumatera Barat. Antara SMA, SMK Sumatera Barat. Walaupun ada pasang surutnya, tetap setiap event kita tetap mendapatkan juara. Tetap 3 besar. 3 besar. Ya, baik kita lakukan secara terstruktur maupun secara mandiri. Ada kegiatan event yang kita kan penting sekolah mengizinkan, kita mengikutinya sesuai dengan kemampuan. Itu kembali ke Bapak, mampu dan bisa melakukannya. Ini kita lakukan dengan segala keterbatasan untuk mendapatkan prestasi yang terbaik. Jadi intinya berjuanglah selagi kita bisa. Berjuanglah selagi bisa dan selagi mampu, dan meminta dukungan orang tua, dukungan guru-guru kita. Ini juga karena dukungan orang tua segala-galanya. Iya, Pak. Nak nyizinan orang tua itu baca roleng. Tetap dikomunikasikan, tetap disamakan. Kalau boleh jujur kok Pak, apa lebih susah mengurus siswa SMA Negeri Padang atau guru-guru ini Pak? Kan Bapak sebagai wakil kesiswaan. Kalau yang demikian tuh kan berbeda dalam artian, namun saya wakil kesiswaan bukan wakil guru. Jadi berarti lebih salah aja. Jadi lebih wakil kesiswaan, bukan wakil guru. Karena mungkin wakil guru mungkin ada bidangnya atau bisa kepala sekolah yang bukan. Berarti kalau seandainya wakil siswa mengatur guru, kacau kok dalam artian kok apa anak salah tur Pak. Kami jangan atur pula dalam artian saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Dalam artian karena antara guru dengan wakil siswaan, antara guru dengan siswa saling berketerkaitan. Ya. Contohnya siswa kita gitu Pak, kita harus minta izin ke guru. Oh iya Pak. Ya, kenapa nak dilema dalam artian Bapak bawa anak bertanding ke tandingan, nilainya tidak tuntas tuh. Kalau tidak ada pendekatan wakil kesiswaan atau guru atau pelatih kepada gurunya, mungkin Bu izin anak Bu, izin dong kan, mohon Bu ujian susulan, tugas, teman. Berarti kan kalau seandainya ndak dakek pulo, ndak sinkron pulo jo guru-guru yang bersangkutan tuh anak tuh ndak buat tanding tarui dong. Pak, namu tanding Pak, guru nak izinan Pak. Ini juga. Ayo walaupun kesiswaan bukan wakil guru itu, tapi tetap lingkaran, saling ketergantungan, saling membutuhkan. Ya, jadi apa kabar tuh Pak bertanya pulo, Bu, anakku banyak Bu. Le pandainya ngecek ke Bu. Le pandainya bicara. Le pandainya berkawan. Le banyak belajar. Belajarnya kok belajar itu. Jadi itu Pak bisa pulo menggali. Tapi kalau Pak nak tidak dekat dengan guru, ini juga bermasalah juga nanti. Jadi mengatur tidak, tapi mohon masukan kepada ibu bapak guru. Tidak ngatur mohon bapak guru. Kan saling mengingatkan. Karena juga guru juga demikian. Pak, sianu juga yang dibawa bertanding Pak. Karena nilainya dia tolong diberi pendekatan. Ini juga masukan. Umpamanya nih tim bola voli ini, ada seorang siswa, rapornya belum diambil, nilainya nggak mau tuntas. Berarti kita lakukan penegasan kepada siswa yang bersangkutan. Kamu bisa bertanding, kamu bisa melakukan kegiatan bertanding selama jam, kamu selesaikan tugasnya dulu. Gitu. Ini juga ada masukan di guru. Enggak, Pak. Jadi bukan mengatur guru, jadi istilahnya bukan mengatur istilahnya. Saling keterkaitan, menambahkan. Bukan guru aja, sesama unsur pimpinan. TU juga demikian sebagai penyelenggara administrasi. Kalau kita tidak sinkron dengan TU, apa pertanyaan surat ini karena bikin surat tugas. Ya, ini terutama juga pendekatan kita dengan pimpinan. Kepala sekolah gitu kan. Karena nanti kita harus ada pendekatan yang sampai kan
bapak nih tanding beraja tinggal segala macam kan. Nah, ini juga nih bukan guru aja, seluruh lapisan masyarakat SMA Negeri 11 Padang. Ya. Jadi kita semuanya yang di lingkungan SMA 11 Padang ini kita saling keterkaitan. Umpamanya juga ada, security juga demikian. Itu Pak. Karena kegiatan kita siswa ini juga mungkin harinya tidak menentukan, kalau latihan sampai malam, guru tidak bisa mendampingi, kita tetap komunikasi dengan security, Pak Jos, tolong bantu Pak, lihat-lihat anak-anak kita Pak, bagaimana anak-anak kita. Bukan di dalam kegiatan aja, di dalam kegiatan PBL segala macamnya. Kalau kita udah pulang semuanya, ini juga pesan juga nih Gilang Ya, Pak. kepada teman-teman kita nih, karena kita generasi muda. Ini mohon, dalam artian mohon, kalau pulang silakan kita pulang, jangan kita cari sudut-sudut atau ngetem segala macamnya, tidak. Langsung aja pulang. Masa-masa muda. Apa lu? Mudu-mudu pasti gitu kan sesuatu, Pak. Iya, muda-muda kan kudu. Iya. Jadi ini juga secara langsung juga melalui Gilang juga nih dengan podcast ini kita titip pesan juga kepada anak. Kemudian lagi saran Bapak menyampaikan kepada anak kita dalam artian tetaplah berbuat yang terbaik bagi diri kita, Pak. Keluarga kita, sekolah kita, dan masyarakat di sekitar kita. Pak. Kemudian intinya agama jangan ditinggalkan. Karena kita lihat nih anak teman-teman kita ya kan, ini 5 waktu aja kita udah susah. Alasannya gini Pak, kadang putar-putar. Karena hari Jumat juga demikian. Jadi juga sampaikan juga melalui ini kita sampaikan teman-teman kita. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Oh iya, Pak. Ya. Kadang-kadang di rumah kebanyakan kita nggak jarang juga sholat gitu, lupa segala macamnya. Tapi dengan adanya di sekolah kita ini ditarik, diimbau, diajak, nih sholat dulu. Ya, ini pesan secara umum kepada Gilang melalui ini. Agama nomor 1, jangan ditinggalkan agama. Orang tua juga, guru, ya. Jadi Pak, jaga nama baik orang tua, sekolah, guru-guru kita, ya. Iya Pak. Karena masa ini tidak akan tetap, masa ini pasti akan berubah, berubah. Apakah kita tetap di masa yang ini atau tetap lanjut atau kembali ke masa lalu? Iya kan? Nanti Pak, nasawi apa nasawi Pak? Pak Sur. Pak Sur, Pak. Nasawi Pak. Hari Kamis. Soal dai Pak. Deh, Dendi, mai yo. Goreng pisang ada. I'm here. Ini air. Izin Pak. Silakan Pak. Oh iya. Kalau masuk Minum Pak. Itu kru baru Pak. Iya. Baru dapet Pak. Pak minum Pak. Nampaknya Gilang tengah jaga, ada mesin. Ada. Ladon apa ngomong biar Gilang ini kan apa? Jadi Pak masanya kini apa dulu pesan apa kan ke kawan-kawan awak seluruhnya kan. Istilahnya berbuatlah yang terbaik. Pak Ulama Malia berbuatlah yang terbaik bagi diri awak, bagi keluarga awak, orang tua awak, dan masyarakat sekolah awak kok. Jangan lupa yang satu. Ya. Jadi Pak. Nah, jadi karena awak kan di sekolah aku kan campur dalam artian ada agama Islam, ada agama segala macam, tapi tetap kita konstan dengan agama kita masing-masing. Iya, Pak. Nah, ini kau bilang. Kemudian lagi apa pesan Jo, tetap jaga kebersamaan, disiplin, kebersihan lingkungan kita. Tetaplah berbuat yang terbaik bagi sekolah kita ini. Karena kalau Pak Candi kita mempunyai bibit, mempunyai kemampuan yang belum tereksploitasi dengan maksimal gitu. Pak, kan kalau bicara-bicara Pak, kalau generasi di SMA 11 Padang ini kan banyak gitu Pak. Iya. Nah, kalau menurut Pak, apa yang Pak impikan bagi siswa-siswi SMA Negeri 11 Padang nih Pak, biar lebih luas gitu Pak di luar sana gitu Pak. Berani mengambil tantangan. Oh iya Pak. Berani mengambil tantangan yang terbaik, dalam artian berani mengambil tantangan umpamanya. Karena teman-teman Gilang yang alumni Gilang nih udah bisa bersaing di universitas yang terkemuka di Indonesia. Tetapi ini nggak berani lah saya mungkin. Ada contohnya kita yang tahun lampau lulus dia di UI kan tidak berani dan mengambil tantangan. Ya, kemudian sekarang tetap berlanjut.
ada yang di IPB, ada yang di ITB. Itu kan boleh dikatakan kita yang tidak tertinggal jauh dari sekolah-sekolah lainnya. Ya. Kemudian banyak juga teman-teman alumni Semangat Negeri 11 Padang ini yang memegang organisasi, memegang pekerjaan yang cukup memadai. Kemudian lagi SMA Negeri 11 Padang ini kebanyakan teman-teman kita, alumni kita ini banyak juga yang lulus angkatan. Ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara, ada angkatan kepolisian. Dan juga ada Pol PP. Nah, ini semua angkatan ada. Nah, ini. Jadi jangan lah. Semua itu terbaik, semua itu baik. Ya, mungkin ya. Mungkin tuh rezekinya. Itu. Pekerjaan juga demikian, ya. Karena Bapak melihat setiap di sudut-sudut nagari itu kan, mulai dari Bungus sampai nagari di Kota Padang itu ada yang polisi, Pak, ada yang wira swasta, ada yang segala macam. Ini nah. Jadi jangan takut menerima tantangan, ya. Tapi tetap dengan pemikiran. Jangan ikut tantangan diambil, tapi tidak ada pemikiran, sama juga dengan itu. Untuk terakhir kali kok Pak. Ada nggak Pak pesan-pesan atau motivasi nih Pak untuk semangat dari siswa-siswi SMA Negeri 11 Padang nih Pak? Tahu sabki-sabki di rumah gitu Pak menurut Bapak? Ya. Jadi kita generasi bunda ini yang pertama kita siap menerima tantangan. Siap kita menerima tantangan dan tetap dengan pemikiran positif. Ya, jangan takut dengan kehidupan ini. Berbuatlah yang terbaik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, dan bagi bangsa Indonesia dan agama kita. Merdeka! Merdeka! Nah, sekali-sekali di rumah sudah habis waktu berdiskusi kita bersama wakil kesiswaan SMA Negeri 11 Padang. Nah, saya sebagai host seperti Muhammad Gilang Setiawan untuk mengakhiri podcast kali ini. Saya bye-bye semua di rumah. Hai.